Saat melihat hasil lab dengan angka kolesterol yang tinggi, kita sering takut kan khawatir kena stroke, serangan jantung. Padahal angka kolesterol tinggi itu tidak selalu berarti tubuh dalam kondisi berbahaya nih teman-teman. Apalagi kalau kalian ngecek kolesterol yang hanya ada satu hasilnya, biasanya di apotik ataupun di praktek dokter gitu ya, yang kelihatan hanya kolesterol total saja, langsung tinggi terus langsung khawatir gitu. Sayangnya dokter ataupun pasien biasanya buru-buru minta solusi cepat agar kolesterolnya turun, yaitu obat penurun kolesterol seperti statin. Nah, tapi emang kolesterol tinggi harus langsung minum obat ya? Makanya kali ini aku ingin bikin video tentang apa itu sebenarnya kolesterol, serta gimana cara kerja kolesterol dalam tubuh. Nah, ketika kalian mengecek kadar kolesterol yang hanya ada satu hasilnya di praktek dokter ataupun di tenaga kesehatan lain, yang keluar hanya kolesterol total. Ya, kolesterol total ini bukanlah indikasi melihat kondisi kesehatan tubuh kalian. Ketika kalian ngecek di laboratorium, ada tiga hasil kolesterol yang biasa dikeluarkan, yaitu LDL yang sering dianggap sebagai kolesterol jahat. Sebenarnya mereka nggak jahat-jahat banget, nanti kita akan bahas kenapa. Lalu ada kolesterol HDL yang selalu disebut kolesterol baik, karena HDL ini adalah transportasi untuk membawa semua kolesterol-kolesterol dalam tubuh dikembalikan ke hati untuk diproses lagi, serta trigliserida. Trigliserida adalah kolesterol yang dibentuk ketika kamu kelebihan gula dan karbohidrat, lalu diubah menjadi trigliserida. Ya, jadi kalau LDL kita tinggi, maka ada banyak sekali kolesterol yang beredar di seluruh tubuh. Kondisi yang sehat itu dikatakan ketika kadar LDL-nya rendah, HDL tinggi, dan trigliseridanya rendah. Ya, biar lebih paham, aku akan cerita sedikit tentang bagaimana tubuh membentuk kolesterol. Jadi tubuh kita sebenarnya menghasilkan kolesterol dan trigliserida sendiri nih teman-teman. Bahkan tanpa makan lemak sekalipun. Hati adalah proses produksi kolesterol. Jadi saat kamu makan karbohidrat berlebih seperti nasi, gula, tepung, ataupun makan tinggi lemak, maka hati akan mengubah kelebihannya menjadi trigliserida dan kolesterol. Tapi kolesterol dan lemak tidak larut dalam darah. Jadi tubuh butuh kendaraan pengangkut agar mereka bisa beredar di seluruh tubuh dan digunakan oleh tubuh kalian sebagai energi. Nah, itulah yang disebut lipoprotein. Makanya ada istilah LDL, low density lipoprotein, dan HDL, high density lipoprotein. Sebenarnya mereka bukanlah kolesterol sebenarnya, tapi sebagai kendaraan pengangkut dari kolesterol. Ya. Jadi hati akan membungkus kolesterol dan trigliserida ke dalam partikel besar yang bernama VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. FLDL ini ibaratnya seperti truk besar yang membawa muatan utama berupa trigliserida. Ada sedikit kolesterol dan satu penanda penting, yaitu ApoB. Tugas FLDL ini mengantar trigliserida ke seluruh jaringan tubuh seperti otot dan lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan kembali. Saat FLDL beredar di darah, ia mulai menurunkan muatan trigliserida ke seluruh tubuh. Setelah sebagian besar trigliserida dikeluarkan, FLDL ini berubah bentuk menjadi IDL atau Intermediate Density Lipoprotein. IDL bisa kembali ke hati untuk dibersihkan atau lanjut berubah menjadi LDL atau Low Density Lipoprotein. Ini adalah partikel yang paling kaya kolesterol dan tugasnya adalah mengantarkan kolesterol ke sel-sel tubuh, termasuk ke otak, kelenjar hormon, dan dinding pembuluh darah. LDL inilah ya yang sering kita tuduh sebagai kolesterol jahat, padahal dia berfungsi untuk mengalirkan kolesterol ke seluruh tubuh agar kita bisa menggunakannya sebagai energi. Nah, terus kenapa kok LDL yang seharusnya sebagai fungsi alami tubuh itu selalu dianggap sebagai jahat? Ya,
Masalah muncul ketika jumlah partikel LDL ini terlalu banyak atau pembuluh darah kita mengalami kerusakan sehingga LDL-nya nyempil kemana-mana. Nah, inilah yang membuat LDL dituduh sebagai jahat, padahal dia tidak sejahat itu. Yang dilihat oleh orang-orang adalah jumlah kolesterol di dalam LDL-nya. Oke, bukan seberapa banyak LDL-nya. Di setiap LDL yang membawa muatan kolesterol itu ada yang disebut ApoB atau penanda dari semua partikel itu. Jadi, kalau misalnya ada dua orang yang punya LDL 100 mg per desiliter, ya ini belum tentu jumlah partikelnya sama. Ada partikel LDL yang lebih besar, misalnya ada 5 truk, dia membawa 100 mg per desiliter kolesterol, berarti per truk itu bawa 20, 20, 20. Ada juga yang 10 truk, dia membawa 10, 10, 10, 10. Yang paling berbahaya adalah LDL yang kecil-kecil-kecil ini. Ketika dia sangat banyak, lalu dia masuk ke pembuluh darah yang pembuluh darahnya mengalami kerusakan, inflamasi, maka ini bisa menyumbat pembuluh darah. Oke, sampai sini semoga paham ya. Menariknya nih teman-teman, kalau memang LDL dianggap sebagai kolesterol jahat, secara fungsional itu kita sangat membutuhkan LDL. Karena tanpa kolesterol yang dibawa oleh LDL, tubuh kita akan kekurangan bahan baku penting untuk membentuk hormon steroid seperti testosteron, estrogen, progesteron, dan kortisol. Lalu memproduksi vitamin D dari paparan sinar matahari dan membangun membran sel yang bisa menentukan fungsi semua sel dalam tubuh. Bahkan ada satu kondisi medis langka seperti Smith-Lemli-Opitz syndrome di mana tubuh nggak mampu membuat kolesterol dan ini bisa menyebabkan gangguan perkembangan parah, bahkan kematian dini nih teman-teman. Artinya, kolesterol dan LDL sebagai pembawanya itu sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi saat kita hanya fokus menurunkan LDL saja tanpa mempertimbangkan fungsinya dalam tubuh, ini bisa menjadi sangat berbahaya. Lalu apa yang membuat LDL menjadi jahat? Oke, yang pertama ketika lingkungan tubuh ini mengalami peradangan. Seperti pada orang dengan resistensi insulin, kebanyakan gula, ataupun daya tahan tubuhnya menurun. Yang kedua, ketika LDL ini teroksidasi akibat radikal bebas, merokok, stres oksidatif, atau pola makan yang buruk. Yang ketiga, ketika jumlah partikel LDL sangat banyak sekali, seperti yang aku bilang tadi, membandingkan 3 truk membawa muatan 100 mili itu pasti berbeda dengan 10 truk yang membawa muatan 100 mili. Akan lebih macet dengan 10 truk ini nih teman-teman. Oke. Atau yang terakhir ketika tubuh kekurangan antioksidan seperti vitamin E, vitamin C, dan koenzim Q10. Jadi nggak selalu orang dengan LDL-nya tinggi otomatis terkena serangan stroke maupun serangan jantung. Ya, banyak sekali orang-orang yang kadar LDL-nya tinggi tapi dia masih sehat sampai tua. Tergantung dari pembuluh darahnya. Oke, kenapa kok pembuluh darah kita bisa rusak dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke? Kita harus memahami dulu apa yang terjadi dalam pembuluh darah kita. Jadi dalam pembuluh darah kita ini ada yang disebut endotel ya. Endotel adalah lapisan tipis yang melapisi bagian dalam pembuluh darah. Fungsinya penting untuk menjaga aliran darah lancar, mencegah peradangan, dan memproduksi oksida nitrat yang membantu melebarkan pembuluh darah kita. Tapi orang yang resistensi insulin, makan gula banyak, karbohidrat banyak, ini bisa mengganggu fungsi endotel. Kenapa? Karena insulin yang tinggi secara kronis menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan sinyal pada pembuluh darah kita. Produksi oksida nitrat juga berkurang drastis, serta sel-sel endotel jadi lebih mudah mengalami peradangan. Dinding pembuluh darah juga jadi lebih lengket, sehingga LDL lebih mudah masuk dan menumpuk di area yang rusak nih teman-teman. Jadi kerusakan endotel pada pembuluh darah inilah titik awal pembentukan plak, baik plak pada penyakit stroke, penyakit peripheral artery disease maupun penyakit jantung.
Jadi bukan hanya LDL yang tinggi, tapi karena kondisi lingkungan pembuluh darah yang rusak membuat LDL berubah menjadi jahat. Hari ini sayangnya, begitu hasil lab menunjukkan LDL di atas ambang normal, banyak pasien yang khawatir ataupun dokter itu langsung diberi resep obat penurun kolesterol, bahkan tanpa gejala apapun. Hasil lab yang lainnya normal, langsung aja diresepin obat penurun kolesterol. Memang kenapa sih dok, kita harus mempertimbangkan segitu banyak faktor sebelum memberikan statin pada pasien? Nggak bisakah langsung aja diresepin statin biar kolesterolnya turun? Statin memang bisa menurunkan LDL dengan sangat efektif nih teman-teman. Tapi, obat kolesterol ini juga bekerja dengan menghambat enzim HMG CO reduktase yang bukan hanya memproduksi kolesterol, tapi juga senyawa penting lain seperti koenzim Q10, yaitu molekul yang sangat penting untuk produksi energi di dalam sel, terutama di sel otot dan sel jantung kita. Inilah sebabnya banyak pengguna obat kolesterol, terutama statin, itu mengeluh nyeri otot, lemas berkepanjangan, masalah daya ingat dan konsentrasi, gangguan tidur, bahkan merasakan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Statin tetap menjadi terapi utama jika satu, pasien memang sudah pernah mengalami serangan jantung atau stroke. Dua, penderita stroke kolesterol familial dengan resiko genetik tinggi, serta pasien dengan resiko kardiovaskular tinggi. Ditambah profil metabolik yang buruk, misalnya diabetes, hipertensi, obesitas visceral, gendut banget, HbA1c tinggi, trigliserida tinggi, dan HDL-nya rendah. Namun pasien yang sehat dengan LDL tinggi tapi tanpa tanda-tanda gangguan metabolik, maka manfaat statin ini jauh lebih kecil dan efek samping bisa lebih besar dari manfaatnya nih teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ngelihat hasil kolesterol tinggi dan langsung memutuskan minum statin, sebaiknya teman-teman mengevaluasi ulang kondisi tubuh secara menyeluruh nih. Jika hanya LDL yang tinggi, sementara kadar lainnya normal, seperti HDL-nya bagus, trigliseridanya rendah, gula darah stabil, maka mengubah pola makan dan gaya hidup adalah langkah awal yang lebih aman dan logis nih teman-teman. Nah, kalau kalian penasaran gimana cara menurunkan kadar LDL secara alami, aku sudah bikin videonya. Bisa langsung dicek di sana ya. Dan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan lagi, silakan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.